Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tendi Ilhamuddin Firdaus, NIM 191351099, kelas malam A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Operasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan fungsi dan bagian-bagian yang ada pada Task Manager. Untuk video penjelasannya, mari kita langsung saja ke videonya. Oke, let's go. Nah teman-teman, jadi apa sih Windows Task Manager itu? Windows Task Manager itu adalah suatu aplikasi bawaan sistem operasi yang dapat memonitoring proses dan aplikasi yang sedang berjalan pada suatu komputer. Nah, untuk menampilkan Task Manager itu ada dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa dengan shortcut, Ctrl, Shift, dan Escape. Nah, lalu akan muncul Windows Task Manager-nya. Lalu bisa juga dengan klik kanan pada taskbar, lalu klik Start Task Manager, dan Task Manager pun akan muncul sini. Nah, bila teman-teman sekalian laptopnya nge-lag karena adalah sesuatu aplikasi yang not responding, bisa dengan cara mengklik shortcut Ctrl Alt Del, lalu pilih Start Task Manager, lalu pilih program atau aplikasi yang mengalami not responding tersebut. Bila sudah dipilih, contohnya seperti ini, saya enter. Nah, lalu aplikasi atau program sedang berjalan tersebut bisa dihentikan dan bisa digunakan kembali seperti biasa. Nah, di dalam Windows Task Manager ini ada beberapa menu. Yang pertama ada aplikasi, proses, service, performance, networking, dan user. Application. Jadi pada menu application ini akan terlihat aplikasi software apa saja yang sedang berjalan atau sedang kamu buka. Akan tampil juga status aplikasi, yaitu seperti running atau not responding, seperti yang saya katakan tadi ya. Lalu yang kedua ada proses. Pada menu proses ini akan menampilkan semua proses-proses yang aktif saat ini, baik aplikasi maupun proses-proses yang terjadi di latar belakang. Akan ditampilkan juga dari mana sistem tersebut berasal, kemudian status CPU, memori RAM yang digunakan, dan deskripsi proses yang dijalankan. Pada keadaan default proses akan ditampilkan berdasarkan besar memori RAM yang digunakan. Yang memiliki memori paling besar akan ditampilkan paling atas, semakin ke bawah semakin kecil penggunaan RAM-nya. Nah, seperti ini ya. Ada Chrome yang menggunakan RAM 6,2 KB, PLC, Office, dan masih banyak program lainnya yang berjalan. Lalu yang ketiga ada service. Secara tampilan mungkin hampir sama dengan menu proses, namun jika menu proses hanya menampilkan proses yang aktif, berbeda dengan menu service yang menampilkan semua proses yang sedang berjalan maupun yang sudah berhenti. Nah, bisa dilihat di sini statusnya ada yang stopped dan running. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan atau telah dihentikan aplikasinya. Kita lihat banyak aplikasi yang atau program yang sedang berjalan dan berhenti di sini. Lalu berikutnya ada performance. Pada menu ini menampilkan status penggunaan RAM dan CPU dengan tampilan grafik serta detail yang lebih jelas pada bagian bawah grafik. Ini untuk tampilan CPU usage history, ini untuk RAM, dan ini penjelasan
penggunaan RAM yang totalnya tersedia dan free-nya berapa. Lalu ada networking. Pada menu ini menampilkan status koneksi yang pada PC, mulai dari wireless network connection, local area connection, dan wireless network connection. Sini statusnya disconnect semuanya ya, karena kita tidak terhubung ke internet. Dan bila kita hubungkan ke internet, kita lihat ya. Nah, statusnya langsung berubah connected. Dan biasanya sini akan muncul grafiknya. Oke, kita kembali ke menu berikutnya, yaitu user. Jadi user ini hanya menampilkan pengguna yang logon pada komputer. Kamu bisa melakukan logout pada menu ini dan bisa melakukan login pada ini. Jadi fungsi Task Manager ini adalah yang utama ya, adalah untuk melakukan monitoring terhadap semua kegiatan dan proses pada sebuah komputer. Selain itu juga memantau bagaimana kinerja RAM, prosesor, dan networking. Untuk menghentikan program yang not responding, aplikasi ini tidak merespon. Menghentikan dari Task Manager adalah opsi kedua. Tidak bisa dilakukan dengan klik end process atau end task. Lalu untuk mengatur prioritas pada sebuah program yang sedang berjalan, bisa dilakukan masuk tab proses, klik kanan pada program yang dipilih, set priority, high, pilih sesuai kebutuhan, oke, atau apply. Dan yang terakhir, untuk mengetahui seberapa banyak aplikasi penggunaan kinerja RAM dan CPU. Ya teman-teman, mungkin itu saja video penjelasan fungsi dan bagian-bagian yang ada pada Task Manager. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video, okay? Sebelum kalian menutup video ini, alangkah baiknya kalian love postingan ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa komen ya. Thank you, bye bye. Just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle.